Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Judul ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat HLM minggu ini adalah Paskah. Ringkasannya saya beri berjudul Di Bawah Perlindungan Darah. Coba saudara bayangkan peristiwa malam Paskah yang mencekam di Mesir. Udara di Mesir begitu tegang, seolah menahan napas. Di satu sisi, rumah-rumah orang Mesir tertutup rapat. Mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Sementara di sisi yang lain, rumah-rumah bangsa Israel dihiasi dengan darah di ambang pintu rumah mereka. Bukan dekorasi biasa, tetapi simbol kehidupan, tanda keselamatan. Malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam terakhir sebelum tulah terakhir, tulah yang ke-10 dijatuhkan oleh Allah ke atas bangsa Mesir. Malam di mana sejarah akan dibelah menjadi dua, sebelum pembebasan dan sesudahnya. Malam itu akan dikenang selamanya dengan satu kata, Paskah. Paskah dan tulah yang ke-10. Ketegangan antara hidup dan mati. Di dalam Keluaran 12 ayat 26 dan 27, Tuhan memerintahkan agar anak-anak bertanya, apa arti ibadah ini? Dan jawaban yang harus diberikan adalah, inilah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah bangsa Israel ketika membunuh anak-anak sulung Mesir dan menyelamatkan keluarga-keluarga kita. Paskah adalah pengingat bahwa keselamatan datang dengan harga. Harganya adalah darah harus dicurahkan. Tetapi juga ini adalah kisah kemenangan, kasih, dan keadilan Tuhan atas penindasan yang terlalu lama membelenggu bangsa Israel, umatnya. Keputusan ini menentukan nasib bangsa. Bayangkan menjadi Fir'aun malam itu. Semua bukti sudah ada. 9 tulah sebelumnya menunjukkan kekuatan ilahi yang tidak tertandingi. Tapi Firaun memilih jalan keras hati. Apa akibatnya? Akibatnya bukan hanya Firaun sendiri yang menanggungnya. Seluruh Mesir menangis karena anak sulung mereka direnggut malam itu. Sama seperti Firaun, kita pun sering berdiri di persimpangan jalan, tunduk atau menolak, percaya atau mengabaikan. Dan keputusan kita membawa konsekuensi, tidak hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Pesan terakhir sebelum penghakiman itu datang. Melalui Musa, Tuhan memberikan peringatan terakhir, bahkan memberi waktu 3 hari di dalam kegelapan yang gelap pekat untuk merenung. Namun Firaun menutup hatinya. Musa keluar dari hadapan Firaun dengan marah, bukan karena egonya, tetapi karena ia tahu tragedi besar sedang menanti rakyat Mesir yang tidak bersalah itu. Ketika itu, fokus Allah bukan pada logistik,
tetapi pada penyembahan. Yang luar biasa adalah ini. Sebelum umat Israel keluar dari Mesir, Allah tidak memberi mereka rencana pelarian besar-besaran, tetapi perintah untuk pergi beribadah. Mereka diperintahkan merayakan Paskah, sebuah ibadah, bukan sekedar perayaan. Allah tahu sebelum kebebasan fisik datang, hati mereka harus dibebaskan melalui iman dan penyembahan. Apa lambang yang dipakai ketika itu? Anak domba dan darahnya, simbol dari harapan dan iman. Darah anak domba yang tidak bercacat menjadi penanda bahwa rumah itu aman. Ini bukan ritual ajaib. Ini adalah pernyataan iman bahwa Tuhan akan lewat dan menyelamatkan siapapun yang percaya pada perlindungannya. Ini adalah bayangan dari Yesus Kristus, anak domba Allah itu, dicatat dalam Yohanes yang pertama ayat 29, yang darahnya kelak menyelamatkan dunia. Paskah itu bukan sekedar sejarah, tetapi identitas, jati diri. Tuhan memerintahkan agar Paskah dirayakan setiap tahun. Anak-anak akan bertanya dan orang tua harus menjawab, seolah-olah mereka sendiri yang keluar dari Mesir. Aku adalah orang yang dibebaskan. Aku yang melihat tangan Tuhan bekerja. Iman tidak diwariskan lewat dokumen, tetapi lewat kisah hidup yang dibahagikan dari generasi ke generasi yang berikutnya. Saudara perhatikan bahwa dewa-dewa Mesir sama sekali tidak berdaya. Tulah ke-10 juga membuktikan bahwa para dewa Mesir, dewa kesuburan, dewa kelahiran, dan dewa perlindungan mereka sama sekali tidak mampu untuk menyelamatkan satupun anak Mesir, anak sulung Mesir. Bahkan anak sulung Fir'aun sendiri, simbol ilahi Mesir, mati. Allah berdiri sebagai satu-satunya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dibahas juga tentang ragi dan roti yang tidak beragi, simbol dari dosa dan kesucian. Tuhan memerintahkan agar ragi disingkirkan dari setiap rumah selama Paskah. Di dalam Perjanjian Baru, Paulus menjelaskan, ragi itu lambang dari dosa. Paskah mengajarkan kita untuk hidup sebagai roti tak beragi, murni, setia, dan sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Terdapat dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Darah Kristus adalah harapan satu-satunya. Semua ini mengarah ke kayu salib. Paskah adalah bayangan dari kenyataan yang lebih besar, pengorbanan Yesus Kristus. Darahnya bukan hanya menyelamatkan dari kematian jasmani, tetapi dari kematian yang kekal. Darahnya menyucikan, membebaskan, dan mengangkat kita dari perbudakan dosa. Pasca hari ini, kisah kita juga. Hari ini kita tidak hidup di Mesir, tetapi banyak dari kita masih diperbudak oleh rasa bersalah, oleh ego, atau ketidakpercayaan. Pasca adalah undangan,
percaya bahwa Tuhan masih melewati rumah Anda dan masih meminta darah anak domba Yesus Kristus itu menjadi tanda di dalam kehidupanmu. Sebagai penutup, jadikanlah kisah Paskah ini kisah milikmu sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Tuhan menginginkan kita untuk berlaku adil, mencintai kemurahan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapannya. Itulah jalan hidup orang yang telah ditebus. Itulah makna sejati Paskah. Hari ini, mari kita tidak hanya menceritakan kisah Paskah saja. Mari kita hayati dan amalkan kisah itu. Karena di bawah darah anak domba, kita semua menjadi umat yang ditebus.